Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyiram anggrek vanda yang baik dan benar. Nah, beberapa hari ini saya sering mendapat keluhan dari teman-teman di komunitas maupun di teman-teman yang mengalami kekeringan atau anggrek vandanya itu mati. Nah, kenapa, penyebabnya apa, dan kenapa itu bisa terjadi? Pada dasarnya, anggrek vanda bisa hidup tanpa media, atau jika dikasih media sekalipun itu tidak masalah. Nah, terkadang kesalahan sering terjadi dalam penyiraman anggrek vanda sendiri. Kenapa bisa terjadi? Anggrek vanda ini sebenarnya senang sekali dengan air. Dalam penyiraman, jika akar kita sudah kering atau terlampau kering, itu bisa mengakibatkan anggrek ini mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana trik atau cara menyiram anggrek vanda ini sehingga dapat subur, akar-akarnya panjang, dan terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menyiram anggrek vanda di tempat saya. Tentunya nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di tempat teman-teman sendiri. Seperti apa dalam penyiraman anggrek vanda ini. Ini saya punya anggrek vanda juga yang akarnya juga nggak beraturan, kesana sini dan cukup panjang, menjuntai ke bawah. Di sini terlihat ada akar yang hijau dan akar yang putih. Nah, akar yang hijau ini ada lumut-lumut yang hinggap di akar vanda ini. Ini tidak masalah. Vanda-vanda di tempat saya ini saya tambahkan media tanam, yaitu moss hitam dan moss putih di pot persegi di atasnya itu. Gunanya apa? Karena saya ini kan pekerja dan saya menyiram vanda itu hanya di pagi dan sore hari. Saya penuhi semua nutrisinya ketika saya tinggal kerja. Saat siang hari kadang cuaca panas dan angin yang bertiup cukup kencang dan sepoi-sepoi membuat anggrek vanda ini cepat kering. Nah, media tanam itu gunanya untuk menjaga kelembaban si anggrek vanda ini. Nah, kalau kita punya anggrek vanda, jangan sampai anggrek kita itu mengalami dehidrasi ya, terutama di bagian akarnya itu terlihat sangat kering. Nah, untuk pertumbuhan akar baru bisa ditandai dengan pertumbuhan akar baru yang di ujungnya berwarna hijau muda. Nah, di sini terlihat juga akar yang cukup besar tumbuh dari batang. Itu dia menjuntai menembus ke media tanam pot lalu ke bawah. Ini memang saya biarkan saja, tapi terkadang kalau sudah terlalu lebat akan saya potong atau pangkas. Hanya untuk sekedar merapikan saja, tapi yang dipotong itu hanya akar-akar yang sudah kering. Nah, akarnya seperti ini cukup sehat, bukan? Oke, jadi anggrek vanda ini pada dasarnya menyukai air, tapi perlu diingat anggrek vanda itu bisa hidup dengan media ataupun tanpa media sekalipun. Oke, ini vandanya kebetulan ada yang sudah spike. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana menyiram anggrek vanda di tempat saya. Mungkin teman-teman nanti bisa jadi referensi atau sebagai contoh di tempat teman-teman sendiri ya. Jadi ini saya siapkan selang berikut dengan ember yang besar. Ini biasa saya treatment, saya lakukan itu di tiap minggunya. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu biasanya saya merawat anggrek-anggrek vanda seperti ini. Jadi bisa disemprot dengan selang. Kalau tiap hari cukup segitu aja. Nah, semprot aja semuanya. Nah, dari atas sampai bawah itu semua terguyur air. Nah, perhatikan dalam penyiraman,
terkadang kita menyiram di ketiak-ketiak daunnya itu masih terdapat sisa-sisa dari penyiraman air kita. Nah, itu yang mengakibatkan kebusukan pada anggrek vanda. Akan tetapi biasanya anggrek vanda kan digantung di angin-angin, jadi terkadang air ini bisa cepat kering. Jadi kalau tempat saya itu kan saya gantung semua, jadi aman, tidak ada kebusukan sama sekali. Jadi busuk itu tidak harus lewat bakteri atau virus, tapi bisa juga dalam kita merawat itu ada kesalahan seperti tadi, jadi air masih menggenang di ketiak-ketiak daun. Nah, cara yang kedua adalah dengan merendam. Saya biasanya merendam anggrek vanda saya seperti ini. Anggrek vanda saya rendam dari akar seperti ini. Jadi untuk anggrek vanda kan akarnya itu putih pada dasarnya. Nah, direndam, dicelup-celup seperti ini aja sampai akarnya itu berwarna hijau. Hijaunya hijau muda, biasanya hijau muda sampai hijau tua. Jika sudah ada perubahan di bagian akar, itu akan nampak seperti ini. Warnanya pun sudah berbeda. Nah, saya akan mencontohkan lagi. Saya akan ambil lagi. Ini langsung aja 2 anggrek vanda saya ambil. Saya rendam sebentar. Tadinya akar-akar berwarna putih ya. Di sini sudah mulai terlihat akar sudah mulai berwarna kehijauan. Dari warna putih lalu dia berwarna kehijauan. Itu pertanda anggrek vanda ini kembali segar. Nah, tercukupi kebutuhan nutrisinya. Salah satunya adalah air. Nah, seperti ini detailnya. Di sini terlihat kan perbedaannya, mana yang sudah terendam air, mana yang belum. Nah, sangat terlihat sekali mana yang belum terendam air dan mana yang sudah. Jika kita melihat anggrek vanda kita putih-putih di bagian akarnya, itu pertanda jika anggrek itu membutuhkan air. Ingat, tapi di jadwal ya untuk penyiramannya, misalkan pagi sore atau pagi siang sore, pokoknya di menit sendiri. Karena apa? Kebutuhan di tiap tempat itu berbeda-beda. Kebetulan saya ini di dataran rendah. Nah, ini saya perlihatkan yang masih putih-putih juga. Nah, cukup direndam seperti ini beberapa saat ya, sembari kita mengisi hari Minggu kita atau di saat-saat senggang. Tentunya nggak suka juga kan kalau anggrek kita udah beli mahal-mahal, kita rawat lama tapi ujung-ujungnya mati. Nah, ini terlihat juga kan, tadi berwarna putih sekarang sudah berwarna kehijauan. Nah, ini pertanda bahwa kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi. Tinggal nanti kita gantung saja. Di situ ada media moss hitam dan moss putih ya, sudah terlihat di video. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman dalam perawatan anggrek vanda dalam hal menyiram. Jadi jangan sampai anggrek kita mengalami dehidrasi. Nah, diusahakan seperti ini. Ini perawatan di tempat saya sih. Silahkan kalau teman-teman ingin mencontohnya, tidak apa-apa, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman tentunya punya trik tersendiri dalam perawatan anggrek vanda di tempat teman-teman sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.